Konnichiwa minasan. Watashi wa Ichiro no Surinengshi desu. Konkai wa bunke o hapioshimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke minasan, kembali lagi ke pembahasan materi ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang lanjutan persamaan kotoba kemarin ya minasan. Tapi sebelum membahas tentang persamaan kotoba, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengenalan untuk awalan dan akhiran ya minasan. Tapi sebelum itu di sini juga ada partikel eni ya minasan. Kita juga pasti sering melihat partikel eni. Nah, partikel eni itu yang bisa diartikan pada atau kepada. Partikel eni kalau digunakan itu sebagai tujuan ya minasan. Kemudian selanjutnya di sini ada awalan dan akhiran. Nah, di sini tuh awal yang dimaksud itu adalah contohnya ko ya, menggunakan awal itu ko, kemudian menggunakan akhir itu so. Kalau misalkan kita di sebuah kalimat itu ada kan yang bisa diawali dengan huruf kono, misalkan kono kabe apa gitu, koko, kona, kabe ya, ko iu, yang dari imas ya. Seperti ini artinya itu seperti ini atau begini ya minasan. Kemudian ada ko iu kabe, ada konani juga artinya dengan seperti ininya atau sebegini gitu. Nah, kalau misalkan di akhiran itu kan ada so ya gitu. So tuh bisa digunakan so i koto atau so iu koto atau so des atau sono tori gitu. Artinya hal yang dikatakan seperti itu atau begitulah halnya atau halnya seperti itu ya minasan. Nah, kalau misalkan dalam sebuah kalimat atau awal pembicaraan gitu, awal pembicaraan itu kita biasanya bisa menggunakan ko dulu ya minasan, atau contohnya ko iu koto gitu kan. Akhiran bicara kita bisa akhiri dengan so iu koto. Ko itu artinya itu seperti ini, begini, misalkan akan mengungkapkan apa gitu seperti ini, terus apa percakapannya gitu ya kan. Nah, kalau so iu koto itu hal yang dikatakan seperti itu, berarti sesudah hal yang dikatakan ya minasan seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih untuk gambarannya ya minasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa persamaan kotoba. Di sini ada lanjutannya, yaitu ada domo artinya terima kasih, yaitu konteks menghilangkan arigato. Domonya aja, domo arigato itu terima kasih, tapi kalau domonya aja udah terima kasih ya minasan. Kemudian taiheng arigato gozaimasu juga sama artinya terima kasih ya minasan. Kemudian di sini ada sumimasen yang artinya maaf atau terima kasih dalam konteks karena merepotkan orang lain dan akhirnya berterima kasih, seperti itu ya minasan. Jadi kalau misalkan kita merepotkan orang lain atau ingin meminta bantuan orang lain itu kan ngomong dulu sumimasen gitu, maaf gitu ya kan, atau terima kasih gitu ya kan, berterima kasih ketika sudah merepotkan orang lain. Kemudian ada supatsushimasu atau ikimas atau demas yang artinya berangkat ya minasan. Kemudian tochakushimasu atau kimas atau suku itu artinya datang. Kemudian ada yoimas atau yoparai atau futsukayoi artinya mabok ya minasan. Kemudian ada ikimas yaitu grup 1 pergi atau berjalan atau berproses. Kemudian ada grup 2 artinya hidup ya minasan. Ini sama-sama ikimas ya minasan. Kemudian ura belakang yaitu artinya kebalikannya, atau di sini ada gyaku juga artinya kebalik, dan usiro artinya belakang. Seperti itu ya minasan. Ura ini berarti kan ura belakang, ini kebalikannya artinya kebalikannya gitu ya kan. Ini gyaku artinya kebalik, kemudian usiro artinya belakang. Kemudian ada keiga yang artinya luka dalam konteks keadaan badan ya minasan. Kemudian ada kizu yang artinya luka atau goresan atau konteks bukan badan, misalkan kayak ada cacat di apa ya minasan, kayak ada di barang, misalkan sepatu atau apa itu, misalkan sepatunya itu ada jahitannya yang tidak rapi atau ada goresan atau gimana, itu bisa diartikan kizu atau bisa dinamakan kizu ya minasan. Namanya luka atau goresan dan konteksnya bukan badan. Kalau misalkan badan berarti menggunakannya keiga, seperti itu ya minasan. Kemudian ada yasashi artinya baik hati, yaitu sering membantu. Kemudian ada shinsetsu baik hati juga, ramah, tapi etika, sopan dan santunnya gitu ya yang dinilai gitu. Nah, kalau misalkan yasashi dalam konteks sering membantu, kalau misalkan shinsetsu itu baik hati sama ramah tapi etika, sopan santunnya itu terlihat ya minasan.
Kemudian ada kawai, imut atau lucu ya minasang. Kemudian ada joho artinya informasi atau tujuan. Kemudian ada osirase artinya informasi atau pengumuman. Kemudian ada yuengchi artinya taman bermain, dan youchieng yang artinya TK atau taman kanak-kanak. Kalau misalkan yuengchi itu taman bermain ya minasang. Kalau misalkan youchieng itu TK atau taman kanak-kanak ya. Terus kemudian ada uchi, iye, otaku itu sama artinya rumah ya minasang. Jadi kalau misalkan dulu kita hanya mengenal kotoba uchi aja yang artinya rumah, ternyata ada lagi yang artinya rumah itu bisa iye atau otaku, bisa uchi ya minasang, seperti itu. Kemudian ada otaku dan dansei yaitu laki-laki. Dansei juga bisa diartikan pria, seperti itu ya minasang. Kemudian onna artinya onna atau josei itu artinya perempuan, atau josei juga bisa diartikan wanita. Kemudian di sini ada danjo yaitu laki-laki dan perempuan, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada tasukemas yang artinya menolong dalam bentuk arjen atau emang sangat dibutuhkan sekali ya minasang, tasukemas. Kemudian ada tetsudaimas artinya membantu. Lanjut kita ke kotoba berikutnya, yaitu ada di sini ada seikatsu artinya kehidupan sehari-hari ya minasang, atau kebutuhan hidup. Seikatsu artinya kehidupan atau kebutuhan hidup. Ada kurasimas artinya kehidupan atau menjalani kehidupan yang sedang dia jalani, seperti itu ya minasang. Kemudian ada jinsei artinya kehidupan, yaitu konteks keseluruhan selama hidup atau kebiasaan, seperti itu. Jadi seikatsu, kurasimas, jinsei itu sama-sama tentang kehidupan ya minasang. Kemudian ada osiemas yang artinya memberitahu atau mengajarkan. Tetapi kita juga harus hati-hati ya minasang dalam penggunaan osiemas, karena kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi itu takutnya kita tuh bukan memberitahu, jadi takutnya kita disangka mengajarkan, disangka kita menggurui. Kalau misalkan kepada siswa atau kepada yang lebih rendah gitu ya bisa menggunakan osiemas dalam konteks memberitahu gitu, tidak akan jadi salah paham. Tapi kalau misalkan osiemas digunakan dalam konteks atasan itu jadi kayak takutnya malah salah paham. Harusnya kan osiemas itu kan memberitahu, nah takutnya disangka kita mengajarkan. Jadi kalau misalkan memberitahu, kita juga bisa menggunakan misemas ya, memberitahu atau memperlihatkan bisa menggunakan misemas ya minasang. Kemudian ada agari kudasai artinya silakan masuk, lantai tinggi atau tingkat, seperti itu ya minasang. Kemudian hairi kudasai artinya silakan masuk, lantai datar ya minasang. Kemudian ada suteki, bagus. Nah bagus banget berdasarkan yang disukai, paling suka. Kalau paling suka itu kan daisuki, kalau suteki itu bagus banget atau berdasarkan yang disukai, seperti misalkan kayak novel gitu, sampulnya itu bagus ya, fisiknya bagus, itu seperti itu ya minasang. Kemudian ada soro-soro artinya sudah saatnya gitu. Kemudian di sini juga ada mamonaku artinya sebentar lagi, atau mau sugu artinya sudah atau segera atau sebentar, sama untuk sugu juga artinya langsung atau segera, ini sama ya konteksnya. Kemudian ada shibaraku artinya sudah agak lama atau sebentar, belum lama, seperti itu ya. Ada hisashi buri desne artinya sudah lama tidak bertemu ya gitu. Kemudian di sini ada karimas artinya meminjam, meminta atau meminta pinjam, seperti itu ya minasang. Kemudian ada kasimas meminjamkan, berarti kitanya yang memberi pinjam atau memberi pinjam, seperti itu ya minasang. Kemudian ada arimas, ada di sini dalam konteksnya benda mati ya, bukan makhluk hidup ya minasang. Arimas ada atau mempunyai benda mati. Kemudian ada mochimas yang artinya membawa atau mempunyai konteks benda mati. Ini dalam konteks benda mati ya, sama, berarti arimas dan mochimas sama ya minasang. Mempunyai juga bisa diartikan mempunyai, bisa menggunakan arimas atau bisa menggunakan mochimas, seperti itu, tapi dalam konteks benda mati. Kemudian dalam konteks benda hidupnya kita bisa menggunakan imas, yaitu ada atau mempunyai dalam konteks makhluk hidup, seperti itu ya minasang. Kemudian selanjutnya ada nani-nani bung, yaitu bagian. Kemudian ada nani-nani bung yang artinya titik bagian. Kemudian ada suarimas atau isuni koshi o kakemas artinya duduk, seperti itu ya minasang. Terus kemudian ada koshi yang artinya pinggang. Kemudian ada yukuri artinya pelan-pelan atau santai. Kemudian ada urimas artinya menjual. Kemudian ada uri kire artinya terjual habis ya minasang.
Kemudian ada madeni yang artinya pada sampai. Nah, kalau madeni itu kan terjemahannya berarti dari belakang, seperti itu ya minasang. Kalau misalkan made kayak contoh yang kemarin yang sudah saya bahas di pola kalimat ya. Kalau misalkan made itu kan terjemahannya dari made dulu di awal kan, tapi kalau madeni itu madeninya yang diakhirkan, karena pasti di sininya dulu yang diartikan gitu ya kan minasang. Misalkan kalimat di sini gitu, nah ininya misalkan nih madeni gitu, berarti kan pada sampai, seperti itu ya minasang. Kemudian ada yoyaku artinya reservasi atau memesan dalam konteks tempat. Misalkan kita memesan hotel juga bisa menggunakan yoyaku ya, kayak ngebooking tempat gitu, tempat wisata atau tempat hotel gitu, bisa menggunakan yoyaku. Kemudian ada cumong yang artinya memesan. Nah, cumong di sini konteksnya untuk memesan makanan dan lain-lain. Perbedaannya yaitu yoyaku untuk memesan tempat ya kan, reservasi atau booking tempat, sedangkan cumong artinya memesan, konteks untuk memesan makanan dan lain-lain. Kemudian ada shurisimas artinya memperbaiki, yaitu detail atau rinci. Kemudian di sini juga ada surikojo artinya bengkel ya minasang. Kemudian ada naosimas juga artinya sama, memperbaiki, terlihat mata atau mudah. Tapi kalau misalkan surisimas itu artinya memperbaikinya secara detail atau rinci, jadi lebih sulit ya. Jadi memeriksanya harus keseluruhan. Sedangkan kalau naosimas artinya memperbaiki, terlihat oleh kasat mata dan bisa dibilang mudah. Seperti itu ya minasang. Kemudian lanjut ke kotoba berikutnya, itu ada kachimas yang artinya menang, dan ini tuh termasuk kata kerja pasif ya minasang. Kemudian di sini ada ini yusousimas artinya memenangkan, berarti ini kotoba aktif ya minasang. Nah, partikel yang digunakan yaitu tentunya partikel o ya kalau untuk kata kerja aktif. Kalau misalkan kata kerja pasif berarti menggunakan partikel ga ya minasang. Kemudian di sini ada nani-nani ni kakimas artinya menulis pada di gitu ya kan. Misalkan di sini ada kertas gitu, kami ni kakimas artinya menulis pada di kertas atau menulis di kertas, seperti itu ya minasang. Kemudian nani-nani o wasu remasta artinya melupakan. Misalkan nimotsu o wasu remasta artinya melupakan barang yang artinya merupakan barang bawaan, seperti itu ya minasang ya. Kemudian di sini ada nani-nani aimas artinya menemui pada. Nah, contohnya misalkan tomodachi ni aimas artinya menemui pada teman. Seperti itu ya minasang. Kemudian ada nani-nani sangkasimas artinya ikut serta pada. Misalkan omatsuri ini sangkasimas artinya ikut serta pada perayaan. Seperti itu ya minasang. Kemudian ada nani-nani ukemas artinya mengikuti. Misalkan kaigi o ukemas artinya mengikuti rapat, juga itu bisa ya minasang. Nani-nani o sotsugyo shimas artinya lulus dari. Misalkan daigaku o sotsugyo shimas artinya lulus dari universitas, konteks meninggalkan, jadi partikelnya o ya minasang. Kemudian ada nani-nani goukaku shimas artinya lulus pada gitu ya kan, lulus pada. Nah, kalau misalkan sotsugyo itu kan lulus dari, kan berarti konteksnya itu meninggalkan, berarti partikelnya o. Kalau misalkan goukaku shimas itu kan karena memang jadi tujuan, jadi partikel yang digunakan itu ni ya minasang, berarti lulus pada. Misalkan lulus pada jadi kan perbedaannya seperti itu ya minasang, berarti lulus pada. Kalau yang sotsugyo shimas itu lulus dari gitu ya kan. Misalkan shikeng ni goukaku shimas artinya lulus pada ujian, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini juga ada kotoba shizuka yang artinya sepi dalam konteks keadaan lingkungan. Kemudian ada sabisi yang artinya kesepian dalam konteks perasaan, seperti itu. Kemudian ada sukeru artinya meletakkan, mengenakan atau mencocolkan, seperti itu ya minasang. Tapi sejatinya itu sukeru artinya melekatkan. Kemudian isogashi tokoro artinya keadaan sedang sibuk atau waktu, bagian atau sisi. Contohnya watashi no i tokoro artinya sisi yang baik dari saya gitu. Watashi no i tokoro artinya sisi yang baik dari saya, seperti itu ya minasang. Kemudian ada
toshi ue atau toshi o torimas atau ryosa atau roujing artinya orang lanjut usia ya minasang, seperti itu. Kemudian ada tarinai artinya tidak cukup atau kurang. Terus kemudian contohnya di sini ada samai tarimas yang artinya kurang 3 lembar. Seperti itu ya minasang. Kemudian selanjutnya ada kekko atau tarimas atau kanari artinya cukup. Kemudian di sini nimai tarimaseng atau nimai artinya 2 lembar lagi. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada ika atau nani-nani inai yang artinya kurang dari atau takaran untuk level. Kemudian di sini ada ijo lebih dari untuk takaran untuk level ya minasang. Kemudian ada yori yang artinya dari atau daripada atau lebih dari. Nah, makna sejatinya yori itu adalah dari. Bisa di ininya juga bisa diartikan daripada atau lebih dari. Kemudian ada amarimas artinya kelebihan. Contohnya di sini ichi mai amarimas atau ichi mai amatta atau ichi mai amarides artinya telah kelebihan 1 lembar. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada chansu atau kikai artinya kesempatan. Kemudian ada okurimas atau dasimas atau todokemas artinya watasimas artinya menyerahkan atau mengirim untuk kata benda, atau atsumemas artinya mengumpulkan. Kemudian ada sutaimas artinya menyampaikan pesan, hanya untuk pesan. Seperti itu ya minasang. Kemudian atsumemas mengirim atau mengumpulkan. Berarti sama ya. Mengirim juga bisa menggunakan atsumemas seperti itu. Kemudian sukimas atau todokimas atau kimas atau moraimas artinya sampai atau tiba. Kemudian ada soba atau tonari ya artinya sebelah atau samping. Kemudian yoko artinya miring, samping atau sebelah atau berbaring. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada tonari no hito atau kingjo artinya tetangga. Kemudian ada sewa osimas atau kaimas artinya memelihara. Kemudian ada tatemas atau sukurimas artinya mendirikan atau membuat. Kemudian ada katachi atau kakkou artinya bentuk. Kemudian di sini ada ni kayoimas artinya pergi bolak-balik ya minasang. Kayoimas artinya pergi bolak-balik, maka partikelnya menggunakan ni. Kemudian di sini pergi bolak-balik tuh maksudnya pergi ke tujuan tapi balik lagi ya minasang. Jadi partikelnya menggunakan ni. Kemudian o sasoimas artinya mengajak. Kemudian ada surete ikimas artinya mengantar atau mengajak pergi. Kemudian surete kimas artinya mengantar atau mengajak datang. Seperti itu. Kemudian ada shotai artinya mengundang. Kemudian ada muryou atau tada artinya gratis. Kemudian tada bisa juga diartikan hanya saja. Kemudian di sini ada ni sangkasimas artinya mengikuti atau berpartisipasi. Partikelnya menggunakan ni ya minasang. Kemudian ada ukemas artinya mengikuti, yaitu bisa dalam konteks ujian atau lomba dalam dan lain-lain menggunakan partikel o. Kemudian ada jutsuwa atau hontowa artinya sebenarnya. Kemudian ada ninki yaitu populer ya kan, FOMO atau tren. Kemudian ada yume terkenal, ini sama, ninki dan yume ini sama. Kalau ninki itu populer, kalau yume itu terkenal, seperti itu. Kemudian ada mawari yaitu artinya sekitar atau dalam konteks sekeliling. Kemudian ada heng sekitar, kemudian atari juga artinya sekitar, kemudian ada nani hou yaitu artinya bagian, tapi bisa diartikan sekitar area tertentu ya kan, atau pilihan menguatkan, tapi arti sejatinya hou itu adalah bagian, seperti itu. Kemudian ada machigaimas artinya salah, chigaimas artinya beda, bukan. Ini untuk konteks tunggal. Contohnya di sini chigaimas atau kurumajanai ya minasang. Berarti chigaimas artinya bukan, ya kan? Kurumajanai artinya bukan mobil, seperti itu ya minasang. Jadi chigaimas ini sama dengan janai yang artinya
bukan, seperti itu. Kemudian iye artinya tidak, kemudian iya tidak, tidak. Nah, di sini untuk menyangkal, misalkan tidak suka atau tidak senang, seperti itu. Kemudian iyana KB yang tidak disukai, kata bendanya yang tidak disukai, misalkan Iyana apa ya? Iyana hea, misalkan kamar yang tidak disukai, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ikimas artinya hidup. Kemudian di sini juga ada desigoto atau sagyo atau hatarakimas artinya bekerja. Ini menggunakan partikel aktif, dan sumimasen yang ini menggunakan kata kerja aktif, ya kan minasang. Berarti konteks di sini itu artinya di, ya. De di sini itu konteksnya di kalau misalkan kata kerja aktif, ya minasang. Kemudian ada nitsu tomemas artinya berdinas. Ini kata kerja pasif, ya. Di sininya menggunakan partikel ni. Kemudian ada taitai artinya kebanyakan atau biasanya atau kegiatan untuk takaran level. Kemudian ada daitai yang artinya juga sama, ya, atau biasanya, ya. Daitai ini sama artinya biasanya, konteks bebas, bisa ukuran, kegiatan dan lain-lain untuk takaran level, seperti itu. Kemudian di sini ada atarimas artinya menabrak, cocok atau pas. Ini contohnya menang lotre gitu, bisa menggunakan atarimas. Kemudian ada fudang yang artinya biasanya atau kebiasaan atau kebiasaannya. Kemudian di sini ada sonani ya dan konani. Sonani artinya dengan yang seperti itu atau dengan sebegitunya. Kemudian konani dengan yang seperti ini atau dengan begininya, sama dengan konteks yang tadi, ya minasang. Kalau misalkan yang konteks akhir tuh awal dan akhir, berarti kalau awal itu awal bicara atau awal pembicaraan kita bisa menggunakan ko. Kalau misalkan akhir pembicaraan kita bisa menggunakan so. Nah, bisa salah satu contohnya bisa konani yang artinya dengan seperti ini atau dengan begininya, dan kalau akhiran salah satu contohnya yaitu bisa menggunakan sonani yang artinya dengan yang seperti itu atau dengan sebegitunya. Nah, mungkin itu saja sih untuk materi kali ini, ya minasang. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Selamat belajar dan otsukare sama desta minasang. Jamata asta.